Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini Gus Win akan berbagi rahasia bagaimana sih sebenarnya membuat format tabel buku besar yang otomatis. Jadi sangat mudah untuk digunakan dan nanti bisa diaplikasikan ke media belajar buatan kita sendiri. Nah, di sini Gus Win akan peragakan terlebih dahulu. Ada dua format di sini. Pertama adalah format buku besar untuk akun-akun yang saldo normalnya adalah debit. Ya, ini saya tulis di sheet-nya di sini, debit. Kemudian ini untuk yang saldo normal kredit ya, karena cara kerjanya berbeda. Ketika posisi masih kosong seperti ini, nggak ada posting sama sekali, maka semuanya akan berwarna putih. Tapi ketika sudah kita isi, maka berubah dan akan muncul tabel. Misalnya di sini ada transaksi yang dibukukan tanggal 1 untuk akun atau untuk buku besar kas. Maka pada saat tidak ada angka sama sekali, di sini ada blok. Blok ini sebenarnya untuk menutup ya, ini untuk menutup akhir dari posting buku besar, yaitu akhir bulan atau akhir periode. Misalnya di sini awal tanggal itu terisi, katakan misalnya sebesar 200.000 gitu ya, debit, maka dia akan langsung masuk saldo posisi debit senilai yang sama ya, seperti itu. Nah, kemudian misalnya transaksi berikutnya di sini ada lagi di tanggal yang beda ya, tanggal yang beda. Jadi kalau nggak ada tanggal di sini di blok ya. Sorry. Jadi kalau tidak ada angka di sini maka ini dianggap sudah berakhir ya. Misalnya ada transaksi lagi 1.700.000 misalnya ya. Nah, nilainya akan bertambah ya, karena debit ketemu debit. Kemudian di tanggal yang beda, misalnya tanggal yang lain, ada transaksi kredit senilai 100.000. Maka seperti ini. Andai saja ini adalah bagian terakhir dari transaksi dan kita akan mengetahui berapa sih saldo akhir periode, maka cukup di sini pasangkan tanggal akhir bulan. Ini Januari berarti tanggal 31, sudah selesai. Inilah saldonya, yaitu kas bersaldo debit senilai 1,8 juta atau 1.800.000. Selesai, sudah tidak perlu ada lagi di bawahnya. Di dalam kolom G ini di dalamnya sudah terisi rumus semacam ini, dan rumus itu akan tidak tampak ketika kita sudah proteksi. Ya, kita lindungi. Nah, di sini nggak ada nampak lagi dan nggak bisa diketik lagi di sini. Ya, yang bisa ketik adalah area ini. Kita masih bisa menambahkannya di sini ya dengan sejumlah transaksi, katakan seperti ini, dan di sini ada nilai misalnya, nah seperti itu, dan kemudian kita tutup. Ini tanggalnya nggak mungkin tanggal segitu ya. Kemudian misalnya ini tanggal 31-nya ada di sini ya, kita tulis sudah berakhir ya tanggal 31. Nah, ini harus ada angka. Kalau nggak ada angka ini ditutup ya, dianggapnya sudah saldo akhir. Misalnya di sini ada 50.000. Sudah, yang sini kosong ya, nggak ada transaksi apa-apa akhir tanggal, maka itu dianggap sudah selesai. Nah, karena sudah tidak ada transaksi lagi di akhir bulan, maka di sini otomatis akan tertutup. Pertama, ini yang posisi debit. Posisi kredit cara kerjanya sama sebenarnya seperti ini. Ini saya contohkan, sudah ada transaksi. Andai saja ini langsung transaksi terakhir dan diakhiri akhir bulan, maka di sini langsung ada saldo kredit senilai 2,5 juta. Andai saja ini belum berakhir ya, katakan tanggalnya bukan tanggal 31, misalnya tanggal di sini, dan ada transaksi misalnya ini bukan ekuitas, katakan misalnya sini utang usaha ya. Kan kredit juga, misalnya di sini ada nilai sebesar 100.000. Nah, maka seperti ini, dan ketika mau menutup maka kita tinggal ganti di sini menjadi akhir bulan, selesai. Nah, gitu ya. Jadi semuanya serba otomatis. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana cara membuat tanggalnya ini. Karena kita tidak perlu mengetik, tanggal ini bisa diklik secara otomatis hanya dengan fasilitas data list. Jadi di sini tanggal ini di dalamnya sampai sini, ketika kita copy gitu ya, dia otomatis sudah mengandung tanggal di dalamnya ya, otomatis ya.
Nah, bagaimana cara menyiapkan database di sini? Di database ini saya buat contoh tanggal, ini Januari, Februari, Maret gitu ya. Tanggalnya mungkin ini bisa ini kan salah ya, bisa diedit saja di sini, misalnya dimulai tanggal 1, kita enter, kemudian pojok kanan hitam kita klik double, maka dia ganti. Ini juga dimulai tanggal 1 kita enter, kemudian kita klik double di kanan bawah. Nah, seperti itu. Kita cek sampai akhir bulan, ini kurang, kita tinggal tarik Maret sampai 31 ya. Yang ini sampai tanggal 28. Nah, sudah selesai. Nah, kalau misalnya mau bikin sampai Desember, tinggal tarik saja seperti ini. Tarik. Ya, ini kurang lebar, nggak kebaca. Kemudian diklik double. Sini tanggalnya diganti tanggal 1. Ini kita ganti tanggalnya tanggal 1. Bulannya bulan 4. Kemudian kita enter. Kemudian ke bawahnya boleh ditarik, digerak begini ya, boleh. Atau diklik double setelah tanda plusnya hitam. Nah, gini. Sampai akhir bulan, yaitu tanggal 30. Ini mainnya kebablasan. Sudah gitu aja. Nah, untuk mengganti yang di sini, sumber sini, misalnya saya hapus ya. Ini. Untuk mengganti tanggal di sini, cukup diklik satu saja. Kemudian masuk ke data. Di sini ada data validasi ya. Di sini pilih yang atas. Ini ada data list, sudah betul. Nah, sumbernya ini yang diganti. Ini kita blok ya, kita delete gini. Misalnya saya akan ganti tanggalnya bukan Januari, saya ganti April. Klik April sampai akhir bulan. Sampai tanggal 30 sudah langsung di OK. Selesai, maka bulan di sini akan berganti menjadi bulan April, sudah bukan Januari lagi. Nah, April kan? April. Tapi di bawahnya masih Januari karena belum dikopikan. Maka sebaiknya yang bawah juga dikopikan. Ini kalau di delete pun nggak masalah ya. Di delete pun isinya masih tetap bulan April. Nah, ini kan tetap bulan April. Begitu cara mengganti tanggal. Jadi masuklah di database ini. Silakan buat, kemudian arahkan alamatnya dan seterusnya. Cukup menarik ya. Ini yang tidak bisa atau kurang terampil membaca atau mengaplikasikan rumus-rumus Excel semacam ini, pakai saja form sudah siap pakai ini, yang linknya sudah ada di deskripsi, bisa diunduh, bisa dikembangkan, bisa dipraktekkan. Siapa yang suka otak-atik begini, insya Allah karyanya akan semakin banyak. Dan nanti pada saat mau menggunakan ini, misalnya setiap sheet ini satu akun, caranya kopinya cukup mudah. Jadi misalnya ini kas, saya mau bikin lagi satu sheet itu untuk piutang ya, klik kanan. Di sini ada move or copy, checklist yang create a copy. Nah, di sini ada tanda 2. Ini di klik double saja, klik gitu ya. Kemudian namanya diganti, katakan misalnya piutang. Nah, gitu ya. Kemudian enter. Maka nama di sini diganti saja dengan piutang. Nah, begitu seterusnya. Kalau misalnya pingin buku besarnya itu setiap sheet sendiri-sendiri. Jadi ini piutang, kemudian kita copy lagi misalnya ya. Copy lagi, ini create copy. Nah, yang ini saya klik double, namanya saya ganti kas. Tadi belum bikin kas ya. Kas, terus di sini diganti. Ini piutang, nggak salah ketik ya. Kas. Nah, seperti ini. Sudah, demikian juga nanti yang kredit. Kalau mau buku besarnya setiap ini apa namanya setiap sheet. Tapi kalau misalnya buku besarnya jadikan satu dalam satu sheet ke bawah itu juga bisa. Caranya bagaimana? Caranya cukup mengcopy dari sini. Headernya sama 2 baris terakhir begini, di copy ya. Misalnya ini saya copy, kemudian saya taruh di sini misalnya. Boleh, atau paling enak ngopinya jangan ini, tapi dari sini. Nah, dari tepi gini ya. Dari tepi sampai 2 baris di bawahnya, copy, saya taruh sini misalnya, saya enter. Nah, kemudian namanya ini tinggal diganti ya. Nama kasnya ini misalnya saya ganti di sini piutang usaha. Jadi satu sheet sudah banyak buku besar. Bawahnya lagi, copy lagi dari sini. Sini ya sampai 2 baris terakhir misalnya. Kemudian saya taruh sini, saya namai ini misalnya, saya ganti namanya
perlengkapan. Nah, itu satu sheet banyak buku besar. Silahkan mana yang disuka untuk membuat buku besarnya, mau per sheet boleh, mau dalam satu sheet banyak buku besar juga bisa. Selamat mencoba, selamat menggunakan. Mudah-mudahan produk dan tutorial ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tulis saja di komentar. Dan terima kasih masih setia untuk menonton karya-karya Gus Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.